Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Baik, kita pada pagi hari ini melanjutkan pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, syarah daripada Matan Taqrib Abu Syuja' rahimahullah ta'ala. Pada pembacaan kali ini kita memasuki mengenai fikih zakat, yang mana rencana kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar itu per satu kali pertemuan itu satu bab. Pertemuan yang lalu kita telah membaca sedikit, masih pengantar mengenai fikih solat. Sebelumnya lagi tentang fikih taharah, dan pertemuan yang ketiga ini kita membaca mengenai fikih zakat agar semuanya terbaca, walaupun hanya sedikit-sedikit yang kita baca. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, terutama diri saya dan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Kitabuz zakati, ya, kitab zakat. Qala, ini adalah perkataan Syekh Abu Syuja' rahimahullah ta'ala. Qala tajibuz zakatu fi khamsati asya'a minal mawashi wal athmani wal zuru'i wal thimari wa urudi tijarati. Qala, musannif Syekh Abu Syuja' mengatakan, tajibuz zakatu, diwajibkan apanya zakat, diwajibkan zakat itu fi khamsati, dalam 5 asya aspek. Jadi zakat itu diwajibkan 5 jenis harta, kurang lebih begitu. Ini adalah kewajiban zakat yang kewajiban yang telah disepakati oleh para ulama. Tidak ada satupun ulama yang berbeda pendapat mengenai 5 hal ini. Dari mazhabnya Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Apa saja dia? Yang pertama adalah minal mawashi, ya, yaitu mawashi itu binatang ternak, ya, seperti misalnya kambing, unta, ya, binatang-binatang ternak lah, ya. Kalau sudah mencapai nisabnya, ya, bilangannya, wajib untuk dikeluarkan. Nanti ada pembahasan tersendiri mengenai zakat hewan ternak. Kemudian wal asman, yaitu asman ini asal katanya lah samin, ya, yaitu harga, yaitu alat tukar lah, uang. Kalau dulu di zaman Rasulullah SAW, alat tukarnya adalah dinar, dirham, gitu, ya. Kalau kita yaitu uang berupa rupiah. Nah, ini sama saja dengan zakat emas, ya. Seperti zakat emas. Kadang-kadang kalau kita meminjamkan uang, meminjamkan emas kepada seseorang, atau kita memiliki emas sekian 100 gram emas, ya, apakah mereka wajib juga zakat? Nanti ada pembahasan tersendiri yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian wazru', yaitu hasil tanaman, ya, hasil tanaman seperti padi, gandum. Kemudian kalau kita, ya, sawit lah misalnya, begitu, ya. Kalau kita saat ini terutama yang ada di Kalimantan, sahabat-sahabat kita yang dari Kalimantan atau yang di Riau, ya, terutama di Pekanbaru sekitar. Kemudian wathimar, buah-buahan. Kemudian wa urud tijarah, ya, kemudian urud tijarah itu barang perdagangan. Jadi bukan dagangannya, tapi barang perdagangannya. Seperti apa barang perdagangan yang wajib dizakati? Nanti disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin rahimahullah ta'ala. Baik, sekarang masuk kepada syarah
yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin rahimahullahu taala. Qala musannif az-zakatu fil lughati, zakat itu secara bahasa zakat itu secara bahasa adalah an-numu wal barakatu wa kasratul khair. An-numu itu ya tumbuh ya, sebagai simbol berkembangnya. An-numu itu berkembang, yaitu simbol zakat itu kalau kita berikan kepada orang nanti akan bakalan berkembang begitu ya. Kemudian wal barakatu yaitu simbol keberkahan. Kemudian wa kathratul khairi dan simbol banyaknya kebaikan. Nah, kalau kita memberikan zakat kepada orang lain, maka zakat itu akan uang itu akan tumbuh, berkembang dan berkah. Ya, banyak kebaikan di dalamnya. Ya, orang yang banyak zakatnya akan melahirkan anak-anak yang baik. Orang yang banyak zakatnya mereka akan barokah hartanya, akan diberikan kesehatan oleh Allah. Orang yang banyak zakatnya akan dijauhkan dari kemiskinan, kefakiran. Makanya kalau kita di Indonesia, ya setiap kita di Indonesia ini rajin mengeluarkan zakat begitu ya. Apalagi dikelola oleh satu lembaga, katakanlah misalnya Basnas begitu ya. Nah, Basnas itu kan memiliki dia bukan panitia zakat, tapi Basnas yang dilantik oleh negara, yang mana Basnas itu memiliki anggota untuk survei ke kampung-kampung, ke suatu tempat. Kira-kira adakah orang yang wajib untuk bayar zakat? Kira-kira adakah orang yang berhak untuk menerima zakat? Itu salah satu tugas daripada Basnas, kurang lebih begitu. Nah, terkadang ada orang yang suka menumpuk harta, dia nggak mau bayar zakat, nggak mau jangankan zakat, sedekah pun kurang begitu ya. Ini perlu diperhatikan sebaik-baiknya. Nah, timbul pertanyaan, apakah dia nggak mau bayar zakat itu karena dia tidak meyakini zakat itu wajib, atau dia meyakini zakat itu wajib tapi nggak mau mengeluarkan zakat? Nah, begitu. Bagaimana hukumannya? Nanti dijelaskan. Yaqulu, dia berkata, zakat zar'u idza nama. Zakat zar'u idza nama. Ya, zakat zar'u idza nama. Ya, tanaman itu zakah itu ya berkembang ya. Idza nama. Zakat itu ya berkembang. Ya, tanaman itu berkembang ya. Zakat zar'u idza nama. Wa zaka fulanun, maksudnya zaka fulanun itu adalah ay kathura birruhu wa khairuhu, yaitu banyaknya kebaikan dan banyak pula kebajikannya. Jadi kalau zaka fulanun, ya telah si fulan berzaka. Apa zakah itu? Yaitu banyak kebaikannya dan banyak juga kebajikannya, kurang lebih begitu. Ini secara lughah ya, secara bahasa lah kurang lebih. Nah, wa hiya fi syar'i, adapun dalam syariat zakat itu adalah, ini syar'i itu maksudnya secara istilah lah, ismun liqadri minal mali makhsusin ya. Ini kita naatkan ke qadar ya. Makhsusin ya, bukan makhsusun. Tapi kalau makhsusun berarti dia ke naatnya ke ismun ya. Tapi nggak mungkin kita berbicara harta kurang lebih. Jadi tepatnya saya rasa ismun liqadri minal mali makhsusin yusrafu li asnafi makhsusatin bi syara'ita. Zakat itu secara bahasa sebenarnya bisa juga ya makhsusun ya. Jadi zakat itu secara syariat adalah sebuah nama liqadri minal mal, untuk seukuran daripada harta, maksus ya. Maksus ini harta yang tertentu ya. Maksus ini ya
harta yang tertentu, yang mana enggak semua harta itu yang wajib dizakati. Nah, misalnya kalau seseorang itu memiliki harta belum sampai 83 gram emas, berarti dia enggak wajib untuk bayar zakat, kan begitu. Tapi kalau misalnya dia telah mencapai nisabnya 83 gram emas harta di tabungannya, kemudian haulnya sudah 1 tahun, maka dia sudah wajib zakat, kan begitu. Maka di sini ismun liqadri minal mali maksusin yusrafu li asnami maksusa bi syara'ita. Jadi sebuah nama seukuran sekadar daripada harta itu, seukuran ya daripada harta, maksus yang dikhususkan, ya, seukuran yang dikhususkan, yusrafu, kemudian dipalingkan. Yusraf itu kita majhulkan saja. Yusraf diarahkan, dipalingkan atau diarahkan, ya, li asnafi maksusah, dikasihkan ya, diberikan kepada asnaf yang khusus bisyara itu dengan beberapa syarat. Intinya adalah zakat itu adalah yang mana dia itu wajib di sebuah harta yang khusus yang mesti dikeluarkan dan diberikan kepada asnaf yang asnaf yang tertentu atau yang dikhususkan sesuai dengan ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi. Kurang lebih begitulah maknanya. Wasumiyat bidzalika, dan dinamakan hal demikian li'annal mala yanmu bi barakati ikhrajiha wa du'ail akhidi. Sesungguhnya bahwasanya harta yanmu tumbuh berkembang dengan keberkahan mengeluarkan sebagian zakatnya. Ya, harta itu tumbuh berkembang berkah karena kita mengeluarkan harta yang wajib dizakati itu. Kemudian bukan hanya itu saja, wa du'ail akhir, dan juga orang yang mengeluarkan zakat tadi itu mendapatkan keberkahan daripada orang yang mengambil zakat itu. Kan orang yang mengambil zakat itu kan doakan ya kita kan. Misalnya saya mengeluarkan zakat dari harta saya, dapat keberkahan daripada harta yang saya keluarkan. Bukan hanya itu saja, tetapi saya juga dapat keberkahan yang saya dapatkan dari orang yang mengambil zakat saya itu. Makanya seyogyanya yang berterima kasih itu ya saya mengeluarkan zakat itu. Ya, saya berterima kasih kepada siapa? Kepada orang yang menerima zakat saya. Jadi bukan hanya dia saja yang bersyukur gitu ya, bukan hanya dia aja yang menerima zakat kita yang berterima kasih, tetapi yang paling penting adalah kita yang sebagai si muzaki, kita yang sebagai orang yang mengeluarkan zakat berterima kasih. Kenapa? 2 yang kita dapatkan. Yang pertama, kita mendapatkan keberkahan di dalam harta kita. Kemudian yang kedua, kita didoakan oleh orang yang menerima zakat kita. Subhanallah. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala, wa ma ataitum minaz zakati turiduna wajha Allah faulaika humul mud'ifun. Ya, surah Ar-Rum ayat 39. Wa ma ataitum minaz zakah, ya, wa ma ataitum minaz zakah, ini berkenaan tentang ayat yang orang-orang yang mana mengeluarkan zakat, ya. Wa ma ataitum minaz zakah, ya, tidaklah orang-orang yang memberikan zakat itu, ya, tidaklah kalian memberikan dari bagian daripada zakat itu, turiduna wajah Allah, mereka menginginkan wajah Allah, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul mud'ifun, maka sejatinya mereka itulah orang yang dilipat gandakan hartanya atau pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah orang yang menginginkan wajah Allah, orang yang berzakat itu karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih begitu. Nanti lihat terjemahannya ya, surah Ar-Rum ayat 39. Thumma wujubuz zakati thabitun bil kitabi wa sunnati wa ijma'il ummah. Kemudian kewajiban zakat itu sabit,
ya telah ditetapkan. Kewajiban zakat itu sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kesepakatan para ulama. Nah, ini ada perbedaan ya, teman-teman ya, antara ijma'ul ummah dengan ijma' saja. Kalau ijma'ul ummah ini menandakan bahwa kewajiban zakat itu sudah diketahui oleh para ulama sampai orang awam. Orang awam pun mengetahui nih bahwa zakat itu adalah wajib hukumnya. Tetapi kalau misalnya ijma', hadal ijma', kalau misalnya dia mengatakan hadal ijma', ini adalah sudah ijma', berarti ijma' di sini adalah cuman dapat sudah diketahui secara global bagi orang-orang yang jenius aja nih, bagi orang-orang yang ulama saja, tapi tidak diketahui oleh orang-orang yang di bawah atau orang-orang awam. Kurang lebih begitu. Qala Allah Ta'ala wa atuz zakah, ya tunaikanlah zakat. Wa minas sunnati hadis bunyal Islam ala khamsin. Ya, dalam sunnah Nabi SAW ada sebuah hadis, ya, dibangun Islam itu atas 5 perkara. Wa minha az-zakatu, di antaranya adalah zakat. Ya, zakat. Karena ada 5 kan? Ada 5 rukun Islam itu kan? Di antaranya adalah zakat. Walihada kanat ahada arkanil Islam, dan ini merupakan di antara salah satu rukun Islam, yaitu zakat ya. Makanya di zaman Abu Bakar As-Siddiq, setelah meninggalnya Rasulullah SAW, zakat itu kalau misalnya orang nggak mau bayar zakat di zaman Abu Bakar As-Siddiq, mereka diperangi oleh Abu Bakar. Padahal telah kita ketahui bersama, seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu itu adalah orang yang sangat lembut, orang yang sangat berwibawa, sangat sayang kepada siapapun begitu. Tetapi kalau masalah perkara zakat, kalau ada orang yang nggak mau bayar zakat, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Faman jahadaha kafara. Barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat. Nah, barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat, ini bukan yang diingkari adalah kewajiban zakat. Kenapa kamu nggak bayar zakat? Zakat itu nggak wajib. Nah, begitu ya. Kalau dia mengatakan demikian, faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir, ya, kafir. Illa ayyakuna qariba ahdi bil islami, kecuali ada orang mu'allaf, kecuali dia baru masuk Islam nih, jangan diminta hartanya walaupun dia orang kaya begitu ya. Kadang-kadang karena nggak paham dengan ilmu fikih zakat, ada mu'allaf, kemudian orang mu'allaf itu Cina katakanlah begitu ya, uangnya banyak, hartanya banyak, baru 2 hari dia masuk Islam sudah diminta zakatnya. Ini bahaya ini teman-teman. Justru yang mu'allaf itulah yang diberikan harta. Supaya apa? Supaya mengikat hatinya gitu ya. Oh, ini orang Islam nih, sayang nih, kita baru masuk Islam tetapi kita diberi harta oleh mereka. Ini jangan sampai ya ada orang mu'allaf, dia baru masuk Islam kemudian kita minta hartanya. Ya, ini nggak boleh ya. Nanti mereka beranggapan bahwa Islam itu ya pemungut harta gitu ya. Baik. Tapi nanti ketika mereka sudah lama masuk Islam gitu, jangan sampai 2 hari 3 hari masuk Islam diminta hartanya. Tapi diajarkan dulu nih. Ya, di sini dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah taala, illa ayyakuna qariba ahdi bil islami fayu'arraf, atau fayu'raf bisa juga ya. Fayu'arraf kalau di kitab saya, fayu'arraf ya. Maka seyogyanya orang yang masuk Islam itu dikenalkan dulu nih. Dikenalkan, oh zakat itu begini. Nah, dikenalkan dulu nih, sebulan 2 bulan dia belajar, kemudian barulah dikasih tahu bahwa zakat itu adalah wajib bagi orang-orang yang yang memiliki harta lebih daripada nisab dan haulnya. Nah, begitu. Begitu juga menurut saya, begitu juga dengan sunat ya, atau khitanan.
Kalau khitanan juga demikian. Kalau dia baru masuk Islam, jangan baru 1 hari masuk Islam kita katakan sampai kepada dia masuk Islam. Kalau kamu masuk Islam wajib sunat, tapi nanti dulu, ketahui dulu, belajar dulu baik-baik, mungkin seminggu 2 minggu belajar gitu ya. Nah, kemudian baru dikasih tahu bahwa sunat itu adalah wajib bagi laki-laki. Baik, waman mana'aha, barang siapa yang menolaknya, ya, menolak zakat itu. Ada orang kasusnya dia menolak zakat itu. Dia menolak zakat itu bukan karena dia mengingkari, yang enggak, tapi dia menolak. Nih, waman mana'ahu wa huwa ya'taqidu wujubaha. Ada kasus, kata Syekh ini Taqiyuddin rahimahullah taala, ada orang yang mana dia mencegah atau waman mana'ahu wa huwa ya'taqidu wujubaha. Ada orang yang mana dia enggak mau menolak pembayaran zakat itu, padahal dia yakin bahwa menunaikan zakat itu adalah wajib, ya kan? Nah, apa indikasinya? Ukhidat minhu qahran, maka diambil hartanya itu secara paksa. Ya, diambil hartanya secara paksa. Ini ngambil harta ini bukan kita ya, bukan masyarakat awam gitu, bukan masyarakat umum, enggak. Yang mengambil harta ini adalah pemerintah. Kalau kita kan ya pemerintah kita ya tidak ada orang yang nggak mau bayar zakat gitu ya. Ada orang yang nggak mau bayar zakat juga, pemerintah kita nggak bisa juga ngambil seperti itu, kecuali di negara Islam ya. Kalau di negara Islam bisa seperti ini. Kalau ada orang meyakini bahwa zakat itu wajib tapi dia nggak mau bayar zakat, ya udah diambil, disita rekeningnya gitu ya, disita defisitnya dan lain-lainnya. Nah, ada beberapa tempat bupati atau gubernur ya mengambil zakat setiap terima gaji diambil zakatnya 2,5%. Nah, itu pun dengan syarat, itu kan dipaksa kan, itu pun dengan syarat kalau gajinya itu itu pun dengan syarat gajinya itu telah mencapai nisab atau haulnya. Nah, tapi kan masalahnya ini kan zakat berkenaan dengan zakat profesi juga ya teman-teman ya. Ada orang yang kerja di suatu instansi misalnya begitu, gajinya katakanlah misalnya 5 juta, gajinya 5 juta. Nah, kalau dikumpul-kumpulkan sampai setahun, itu gajinya cuman katakanlah misalnya 12 kali 5 berarti 60 juta ya. 12 kali 5 berarti 60 juta. 60 juta ini belum wajib bayar zakat. Ya. 5 juta gajinya belum wajib bayar zakat. Yang wajib bayar zakat itu adalah kalau hartanya itu sampai 83 atau 85 gram emas, kurang lebih 85 jutaan sampai 90 juta lah ya. Itu dikumpulkan, kalau itu sudah sampai hartanya 85 juta, maka wajib keluar zakat. Nah, ini jadi masalahnya adalah kalau misalnya zakatnya itu belum sampai 85 gram emas ya, katakanlah misalnya gajinya 5 juta ya, dikeluarkan pula zakatnya 2,5%, berapa sisanya? Tapi ya kalau hamba Allah yang benar-benar soleh sebenarnya mengeluarkan uang 100.000, 200.000 untuk zakat itu nggak berat juga sih. Nah gitu ya, dan sedikit kok yang Allah minta sama kita. Baik, tsumma zakatu naw'an, kemudian zakat itu terbagi menjadi 2. Ahaduhuma, diantaranya adalah yata'allaqu bil badan, yang berkaitan dengan badan, wahiyya zakatul fitr, yaitu zakat fitrah. Nah, yang berkaitan dengan badan kita ya, badan kita, orang tua kita, anak-anak kita, istri kita, maka kalau misalnya zakat, nanti ada penjelasan wasatati insyaallah taala, nanti akan ada penjelasan berikutnya. Nah, tapi perlu kita ketahui zakat fitrah itu ya zakat badan ya, zakat badan. Wa tsani yata'allaqu bil mal, yang kedua yang berkaitan dengan harta benda, dengan aset lah begitu. Wa hiya hadhil umur allati dzakaraha asy-syekh wa satati mufassalatan fi mahalliha wallahu taala alam, yaitu perkara-perkara yang disebutkan oleh Syekh, dan insyaallah nanti akan dirincikan oleh Syekh
Syekh Abu Suja rahimahullah taala pada tempat-tempatnya. Insyaallah besok kita akan masuk kepada zakat mawashi, ya, hewan ternak. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bermanfaat.